Oke, halo semuanya. Jadi kita di sini sesuai judul video kita akan belajar bagaimana caranya untuk bisa membuat website dari nol tanpa harus bisa coding. Lalu untuk hasil nanti itu juga bisa dijual. Nah, kita pertama ada berapa yang perlu kita siapkan. Yang pertama ada hosting. Jadi kalau yang belum tahu, hosting ini adalah untuk tempat kita menyimpan file dari website yang akan kita buat nanti. Lalu yang kedua ada domain, di mana domain ini adalah sebagai alamat untuk web kita nanti. Misal jasawebsite.com atau cocoabutter.com. Nah, itu adalah alamat domain. Nah, lalu kita akan menggunakan tools AI dari Google AI Studio untuk membuat website nantinya. Lalu kita juga perlu gambar referensi agar Google AI Studio itu mengerti website seperti apa yang ingin kita buat gitu. Lalu yang kelima ada prompt untuk Google AI Studio-nya. Nah, nanti untuk prompt-nya akan saya berikan di dalam deskripsi ya. Nah, pertama kita ke step pertama dulu, kita perlu yang namanya hosting. Nah, untuk hosting kita bisa menggunakan Nyan Hosting untuk solusi hosting kita. Nah, jadi kalau di sini itu mulai dari 10.000 aja kita juga sudah bisa mempunyai hosting ya. Jadi, tapi untuk rekomendasi saya untuk minimal pemesanan paket developer ya, karena itu sudah 2 GB SSD yang mana sudah cukup untuk kita membuat website. Nah, lalu yang kedua kita perlu domain, yang mana untuk domain ini juga di sini juga ada ya. Jadi domain itu di sini mulai dari 25.000 per tahun ya. Nah, kita anggap untuk masalah hosting dan domain sudah selesai. Lalu yang kedua, nanti kita jika sudah ada hosting, maka nanti akan ada halaman seperti ini ya. Kita bisa coba langsung login ke cPanel. Nah, nanti kita akan upload file codingan atau file dari AI-nya nanti ke dalam file manager ini ya. Nah, karena sekarang masih belum ada, jadi masih kosong ya. Ini kalau kita akses, coba diakses. Nah, ini masih kosong ya, masih tidak ada isinya ya. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke Google AI Studio. Nah, kita klik ini aja, Studio. Lalu nanti akan ada Google AI Studio ini ya. Kita klik. Lalu pergi ke bagian yang build. Nah, lalu yang keempat, kita perlu gambar referensi dari website yang akan kita buat. Nah, untuk gambar referensi itu bebas ya, kita bisa cari misalkan website design. Nah, biasanya ada di Dribbble ya. Ini kalian bisa coba untuk cari referensi dari Dribbble atau sesuai dengan yang diminta si kliennya gitu. Nah, tapi di sini saya sudah ada desain website. Jadi seperti ini ya desainnya. Nah, jadi ini adalah landing page untuk jasa pembuatan website. Nah, ini bisa kita copy semuanya. Kita copy lalu paste di sini. Nah, sampai habis ya. Nah, kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita akan masukkan prompt yang sudah disediakan di dalam deskripsi tadi. Ini kita copy semuanya, lalu paste ke sini. Nah,
Lalu selanjutnya kita klik run. Nah, kita bisa tunggu ya untuk AI-nya akan membuatkan website persis seperti referensi yang kita berikan. Nah, jika sudah selesai, maka untuk websitenya akan terbuat ya sesuai referensi kita tadi ya. Nah, seperti ini ya. Oke, kurang lebih sama ya. Nah, semisal kita ada mau perubahan, misal di logo websitenya kita akan ubah, kita bisa bilang di sini ubah teks logo menjadi jasa pembuatan website, lalu enter. Nah, maka dia akan memperbaiki tampilan menjadi sesuai yang kita inginkan. Oke, sudah berubah ya. Nah, kalau sudah dirasa sudah cukup, kita bisa klik di bagian sini ya, save app ini. Jika sudah, kita klik yang download ini. Klik download, lalu save as, lalu ke dalam file kita. Nah, taruh terserah ya di mana ya. Nah, lalu kita buka filenya, kemudian ekstrak di sini. Nah, sudah ya. Selanjutnya kita perlu melakukan instalasi Node.js. Nah, kita bisa cari di Google Node.js. Nah, ini lalu bisa download ya. Nah, download yang Windows installer.msi. Lalu kita klik download, lalu install seperti biasa. Nah, jika sudah, kita kembali ke sini. Kita akan buka folder ini di dalam VS Code ya. Kita open. Select folder. Nah, bagi yang belum punya VS Code itu bisa install juga ya. VS Code install. Jadi ini sama seperti Notepad ya sebenarnya. Mirip seperti Notepad, tapi ini untuk program. Nah, setelah sudah install, lalu buka seperti tadi, kemudian klik di bagian terminal, lalu new terminal. Ini kita ketik npm i. Nah, kita ketikkan npm i ya. Ketik npm i pada terminal. Lalu klik enter. Nah, kita tunggu proses instalasinya selesai. Nah, sudah selesai. Kemudian kita ketik npm run build. Nah, kita ketik ini, kemudian enter.
nanti akan terbuat folder disk. Nah ini ya, folder disk ini compress folder disk menjadi .zip. Nah ini kita select semua, lalu buat menjadi disk.zip. Nah seperti ini ya. Kemudian kita kembali ke dalam hosting ya, lalu klik tadi ya, login. Kemudian pergi ke dalam menu file manager, lalu ke dalam public HTML, kemudian klik yang upload. Nah, folder disk tadi kita masukkan ke dalam cPanel. Nah, di sini kita tarik, masukkan ke sini. Nah, jika sudah, klik reload. Nah, selanjutnya kita cek dulu ya. Tadi untuk websitenya, nah masih kosong ya, masih muncul disk aja. Kemudian ini kita ekstrak, kemudian ekstrak file. Nah, maka akan terbuat indeks HTML dan file aset. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa refresh halaman website yang kita buat tadi. Nah, untuk website sekarang sudah aktif sesuai dengan referensi yang kita buat tadi. Nah, ini bisa kita jual, jadi lumayan ya. Kita bisa buat website ekspor, bisa membuat landing page, bisa membuat jadi web ekspor gini ya, ekspor landing page, mungkin dealer mobil, travel, umrah atau haji. Nah, jadi ini bisa ya. Jadi kurang lebih untuk tutorial seperti itu, tanpa perlu coding, kita bisa menjual website dengan sangat mudah. Nah, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.